Pendidikan Dasar Moral dan Etik Universitas Quality dan Universitas Quality Brastagi, Rabu, 7 Desember 2022 di GBKP Retreat Center Sukamakmur. Kepada Inspektur Upacara, Formal! Right! Kenapa kok Bapak ini bicaranya, ini diksan moral dan etik, bicara tentang Tuhan, bicara manusia? Karena apa? Sangat ironis sekali Anda manusia tidak pelajari Anda itu siapa. Anda sangat ironis sekali. Saya sendiri sekarang belajar terus menerus untuk mengetahui siapa itu manusia, masih terus. Saya sudah ikuti sesi tentang antropologi. Saya sudah ikuti hari itu tentang doktrin tentang manusia, ya. Saya sendiri masih belum paham manusia itu apa sih. Doktrin manusia yaitu tentang martabat dan kehormatan manusia. Kenapa ciptaan manusia ini manusia itu begitu punya martabat, ya, begitu punya kehormatan, ya. Saya di sini saja bisa berdiri, ini adalah kehormatan. Kenapa kok ada kehormatan ini? Ya. Jadi manusia ini adalah luar biasa sekali. Dan kalau kita jadi manusia tidak tahu kita itu siapa, itu konyol sekali. Nah, selama kita ini hidup di dunia manusia, bukan hanya kamu, mungkin nenek moyang kita atau nanti anak-anak cucu kita, Tuhan akan pelihara ciptaannya. Yaitu Tuhan akan memberkati ciptaannya. Sampai sekarang kita masih bisa menikmati oksigen gratis, ya. Oke. Nah, ada orang ahli yang meramalkan karena udara sangat kotor sekali, pencemaran luar biasa, Tuhan kasih COVID, ya, aktivitas berhenti. Hampir 70-80% aktivitas itu berhenti. Langit, lihat ke langit, wah biru, awan cantik, ya. Ya. Nah, tiba-tiba kita itu disuruh tidak boleh keluar rumah, pakai masker sampai sekarang, ya. Maka Tuhan memperbaikinya karena kita sudah merusak ini. Nah, sampai sekarang Tuhan yang memelihara, Tuhan memberkati, tetapi juga Tuhan yang memberikan penghakiman di dalam dunia ini. Mahasiswa yang punya logika, punya hati dan punya otak, pikir, ya, kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan itu adalah pencipta, Tuhan itu adalah Maha Tahu, Tuhan itu adalah maha segalanya, maka itu adalah Tuhan yang paling bodoh kalau dia sudah ciptakan, tiba-tiba silap dan hancur semua. Mana mungkin, kan? Karena dia maha semua ciptaan dari awal sampai akhir, karena dia berada di luar waktu dan dia menciptakan waktu, maka dia sudah tahu apapun yang akan terjadi pada akhir. Oleh sebab itu, kenapa kita tadi mulai dari samar-samar tentang Allah, tentang bumi, tentang kamu, manusia kita, tentang setan, tujuannya hanya satu, saya mau memberikan Anda kesadaran. Ya, mulai sekarang, selain kuliah di bidang masing-masing, pelajari siapa ini saya. Terus menerus pelajari siapa ini saya dan mau kemana. Bukan sekedar cari duit, bukan sekedar makan, bukan sekedar fashion, bukan sekedar kebutuhan yang aneh-aneh. Karena apa? Itu bukan ketakutan yang utama yang saya katakan. Ketakutan yang utama artinya apa? Nanti, yaitu Anda dari ada menjadi tidak ada. Ya, dari eksis menjadi non-eksis. Supaya Anda punya nilai di dunia ini. Kalau bisa memahami ini, Anda adalah manusia yang terhormat dan bermartabat. Tentu Anda bisa memberikan kontribusi kepada paling dekat kepada keluarga. Mungkin Anda punya istri, punya suami, punya anak, kontribusi kepada masyarakat, kepada negara, dan itu tidak bisa diajari lagi, dan kepada sesama manusia.
Dan tidak perlu dididik lagi kalau Anda sudah punya dasar. Kalau tidak ada dasar, saya yakin kelihatannya tamat, uang mau dapat kerja. Kalau nggak S1 nggak dapat kerja. Ya, kalau ada perempuan di suku-suku tertentu, kalau saya nggak S1, harga saya rendah, dipandang rendah oleh keluarga suami. Ya, Pak David tahu itu, pernah jelaskan sama saya, kalau nggak S1, nggak pegawai negeri, nilainya rendah. Ya. Uang apanya juga kecil ya. Sinamotnya kecil katanya. Sinamot itu behemoth atau sinamot? Sinamotnya kecil. Nah, kesulitan kita adalah seringkali kita mau menunjukkan jati diri kita. Kita lupa status kita yang tadi yang sudah dijelaskan. Kita itu adalah ciptaan. Maka kita harus menyangkal diri kita, menyerahkan diri kita kepada pencipta kita. Baru semuanya beres. Kalau tidak, kita keluar dari status, kita keluar dari rel, ya, maka kita itu menjadi tidak beres. Saya tanya dulu, kamu punya sepeda motor? Punya. Sepeda motor kamu ada roda? Ada. Rodanya lengket di mana? Di as ya. Kalau kamu gas kencang, putar kencang ya. Tapi dia boleh keluar dari asnya. Lu tetap harus berada di dalam as, harus berada di dalam status kamu. Kalau rel kereta api harus berada di dalam rel. Kamu boleh pacu lebih kencang, rel rodanya lebih putar lebih kencang, tetapi dia tetap berada di dalam asnya dan tidak keluar. Demikian juga Anda harus menyangkal diri Anda di dalam tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan, yaitu apa? Menyerahkan diri Anda kepada Tuhan. Artinya apa? Dengan terus-menerus menanya kepada Tuhan, Tuhan saya mau lakukan apa? Rendah hati itu bukan sikap ya. Wah, berarti dia hati sekali. Bapak itu rendah hati. Enggak, saya tinggi hati. Di kedai kopi orang bilang ngobrol-ngobrol ini orangnya rendah hati. Orangnya merendahkan diri, tapi di atas bukit katanya. Ya tinggi dong. Merendahkan diri di atas bukit tinggi lah ya. Jadi rendah hati itu adalah bahwasan menyadari Anda itu terus-menerus kurang dan terus-menerus harus belajar. Rendah hati itu adalah apa? Juga menyatakan bahwasan kita itu mau menolong orang lain, mau membagi ilmu, mau membagi rezeki, mau membagi banyak hal kepada orang lain. Itu adalah. Jadi kalau tidak, kita itu buat apa kita kuliah, buat apa kita jadi S1, S2, S3, S4 ya, dan seterusnya. Kalau kita tidak hidup rendah hati. Ibu Anda, ayah Anda, keluarga Anda mengirim Anda kuliah di sini, bukan memulai kuliah. Sesulit-sulit apapun Anda dikirim untuk menyelesaikan kuliah. Kiranya saya bisa melihat Anda 4 tahun lagi di hall aula wisuda, supaya Anda bukan memulai pertandingan, tetapi menyelesaikannya pertandingan. Seluka apapun Anda, terluka, seluka, sesulit apapun Anda, selesaikanlah pertandingan ini seperti Johnny Stephen Aquari. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, jadi dari kita sendiri dulu ya, dari kamu sendiri. Orang tua membantu melalui doa, melalui dana yang diberikannya kepadamu gitu. Jadi cara berpikirmu nanti berbeda kalau kamu tamat sarjana, tamat S2, tamat doktor dengan orang yang tidak sekolah. Pasti berbeda. Motivasi harus dari diri kamu sendiri dulu. Kemudian lihat orang yang sudah sekolah.
Ya, lihat orang yang sudah sekolah. Soal bagaimana pekerjaan itu memang ada rezeki dari Tuhan nanti. Walaupun kamu nanti tidak jadi pegawai negeri, tapi kamu mengelola suatu, misalnya manajemen kamu ya, mengelola, kamu membuat suatu usaha, berbeda kamu cara mengelola kamu dengan cara yang tidak kuliah. Ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki. Ya, ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki, yaitu kemampuan menyadari diri. Artinya kita sadar kita ini apa sih talenta kita, apa sih potensi kita. Jangan kamu itu pandai misalnya matematika atau kamu pandai bahasa Inggris, tapi malah masuknya ke prodi lain, padahal ada prodi bahasa Inggris. Ya, jadi lihat talentamu masing-masing ya. Jadi ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata itu yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang tidak menghidupkan gambaran Allah berarti orang-orang yang moralnya nggak sama dengan Allah yang menciptakannya. Berarti bukan lagi. Bisa nggak saya katakan kalau ini gagal produk, manusia ini nggak sesuai lagi gambar Allah? Bisa nggak dikatakan dia manusia lagi? Bisa nggak? Kalau udah gagal produk, dia nggak mau lagi menggambarkan daripada Tuhan, manusia lagi nggak? Nah, Anda yang jawab Bapak Ibu. Keras ya. Oh iya Bapak Ibu, bagaimana mungkin Tuhan sudah tetapkan standar kalau mau jadi manusia hidupkan gambaran Allah. Setelah kamu hidupkan gambaran Allah, penuhi bumi. Tapi kamu lahir hidup di dunia, tapi gambaran yang kamu gambarkan adalah gambaran yang jahat, penuh dengan kejahatan, tidak ada perubahan, malas, gak suka yang sempurna, hidup sembrono, gak suka yang teratur. Bisa nggak Bapak Ibu bayangkan tiba-tiba nanti izinkan beristirahat, tiba-tiba masuk surga? Bisa nggak? Ya mungkin. Jadi Bapak Ibu, standar itu jelas. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus punya standar moral. Nah, maka pertanyaan, bagaimana ya cara kerja standar moral ini terbentuk dalam kehidupan manusia? Pernah nggak kalian bertanya, bagaimana konsep moral atau standar nilai atau sikap atau gambaran atau tabiat atau karakter Allah ini bisa terbentuk? Sering orang bilang namanya adalah mindset. Kalau orang umumnya, ya saya pakai yang Pak Pembina sering bilang headset atau mindset. Tapi saya mengatakan ya mungkin mindset atau headset itu tergantung kita menyikapinya ya. Tapi kalau secara headset itu artinya majasnya ya. Karena hati nggak bisa nggak hati secara fisik mengendalikan? Nggak bisa. Yang mengendalikan secara fisik, secara biologis tetap makanya sering dipakai mindset. Ya, majasnya hati. Ya, hati. Tapi sebenarnya mindset. Bagaimana proses otak manusia bekerja? Bapak Ibu, satu-satunya sarana yang menghubungkan kita dengan Tuhan itu adalah otak. Headset atau mindset. Otak ini terbentuk atau mindset ini terbentuk dari proses apa? Input. Sama kayak komputer. Di input, setelah itu masuk ke dalam, di-download lah misalnya aplikasi, baru dia bisa diinstal, baru dia bisa bekerja, baru bisa ada output. Itulah yang sebenarnya tindakan. Inilah yang jadi pola pikir kita Bapak Ibu. Pertanyaannya, apa yang kita input dan kita investasi? Ini masalahnya Bapak Ibu. Karena yang kelihatan sekarang, saya mau cek, saya mau lihat. Jadi kalau kita kalian lihat amati manusia zaman sekarang, tindakannya cenderung seperti apa? Saya mau tanya, Mas, lebih banyak manusia buruk atau manusia baik? Kita mau tanya, mana lebih banyak yang kita dengar, kejahatan atau kebaikan? Kriminal atau kegiatan sosial? Aneh ya? Saya mau tanya, kenapa bisa seperti itu? Saya mau tanya, input yang diinput di dunia sekarang yang banyak hal-hal apa?
perilaku yang jahat. Maka filter Bapak Ibu, kalau mau punya kecerdasan spiritual harus lihat yang mau diikutinya apa Bapak Ibu. Cek. Makanya dikatakan inputlah, kalau kita mau menghasilkan hal-hal yang bagus, inputlah yang hal-hal yang baik. Hanya dua Bapak Ibu, kecenderungan manusia, keinginan roh, keinginan daging. Mana mata? Tunjukkan matamu! Menuang politik, maju! Menyiapkan perintah tentara! Ada perlu melatih leadership
teamwork nanti ya. Sekarang ini kita nggak bisa menjadi one man show, satu orang melakukan semua hal. Nah, dengan era digitalisasi ini kita harus bisa menjadi teamwork. Bagaimana kita bersama-sama bisa bekerja sama dengan orang lain? Ini kan banyak yang baru kenal. Bagaimana nanti kalau pada saat mata kuliah tugas kelompok, bagaimana membagi tugasnya bisa dilakukan bersama-sama. Nah, ini akan menjadi modal dasar untuk leadership, kepemimpinan. Pertama, harus bisa memimpin diri sendiri dulu. Bagaimana kita memimpin diri kita sendiri? Bisa bangun pagi, bisa mengatur keuangan. Misal kalau kiriman orang tua misal 500.000 itu satu hari saya pakai untuk makan apa? Nanti saya beli berapa? Pulsa berapa? Ya kan? Nah, kalau ditambah nanti buat beli baju berapa? Jangan sampai yang udah dikasih orang tua baru 3 hari sudah habis. Cobalah menata diri sendiri dulu, bagaimana mengatur keuangan, bagaimana mengatur berapa jam untuk bermain handphone, berapa jam untuk bersosial media, berapa jam untuk beribadah. Yang sholat 5 waktu, oh hari ini gak apa-apa, 3 kali aja, 4 atau 2 saja. Yang beribadah hari Minggu atau sholat Jumat, mengatur diri sendiri dulu, baru bisa kita mengatur orang lain. Pergunakanlah handphonenya, menggoogling apa yang kejadian. Seperti tadi pagi jam 7:30 baru gempa di Sukabumi. Kedalamannya 100 km. Tingkat kerusakannya lebih kecil dibanding gempa di Cianjur yang kedalamannya 10 km. Kenapa? Nah, ini orang teknik bisa berbagi ilmu. Kedalaman itu sangat mempengaruhi getarannya, tetapi bisa saja patahan di dalam itu akan membuat gempa susulan. Nah, ini nanti menjadi pengetahuan dasar juga. Ketika nanti pemilu, selain ikut memberikan suaranya sebagai bagian dari hak dan kewajiban sebagai bangsa Indonesia, juga ikut mengawasi jalannya pemilu, penghitungan suara, berjalannya kampanye, harus ikut mengawasi. Disitulah kita, kalau kita mengatakan betapa tidak adilnya di daerah kami, itu berarti kita juga bagian dari kesalahan. Kita tidak berani menyampaikan ketidakadilan itu, kita tidak berani mengawasi berjalannya. Inilah gunanya pendidikan dasar hari ini. Adik-adik akan mulai menekan ego. Apa itu? Berkumpul bersama, tinggal berdesakan, bangun pagi, duduk manis, dikasih pula label-label. Makan secukupnya, lalu kalau dipanggil harus teriak, ya siap, mau siap. Tidurannya kurang tadi. Ketika di sini adik-adik bisa ketawa, tersenyum, dan semangat mengikuti acara Diksar ini, itu sudah mulai menekan ego. Tepuk tangan buat kita semua. Karena Diksar ini bukan keinginan, tapi bukan keinginan, tapi kebutuhan. Jangan menilai kita selalu rendah, tapi nilailah kita akan selalu lebih baik. Dengan rasa percaya diri, quality pasti akan menjadi lebih berkualitas. Oke? Oke, menjua-jua berkata Rina Horas, jua-jua, yaobu, ahoy. Sebagai pilar dan generasi penerus bangsa, serta adik-adik juga merupakan agen perubahan. Pemuda memiliki peran yang penting dalam proses pembangunan dan berpartisipasi
untuk menyelesaikan tantangan persoalan dalam bidang sosial, lingkungan, dan juga penyakit-penyakit masyarakat. Tantangan utama generasi muda dalam perkembangan digital adalah untuk tidak hanyut dan menjadi korban dari sisi negatif kemajuan teknologi. Selain itu, pemuda berperan penting sebagai subjek pembangunan dan menjadi agen perubahan untuk daerah dan lingkungannya melalui partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan kemasyarakatan. Mahasiswa dalam era digital ini harus menjadi mahasiswa yang lebih kritis, lebih berani memberikan kritikan, memberikan saran masukan buat perkembangan daerah, perkembangan negara yang lebih baik lagi ke depan. Tentu banyak hal yang boleh mahasiswa lakukan, seperti memberikan saran, memberikan masukan kepada pemangku kebijakan, mulai dari tingkat pemerintahan terendah. Mungkin adik-adik juga pasti akan tinggal di tingkat pemerintahan terendah itu, ada namanya desa atau kelurahan. Jadi adik mahasiswa harus menjadi agen perubahan di tempat tinggal, agen perubahan tingkat kabupaten pertama dia, karena dengan tingkat politisasi yang lebih tajam, tingkat politisasi yang lebih tinggi oleh adik-adik, maka kekurangan, kelalaian pemerintahan pasti akan lebih terminimalisasi dengan adanya saran masukan dari adik-adik mahasiswa. Jadi atas nama pemerintah Kabupaten Karo, kami juga mengharapkan sekali buat adik-adik kami, anak-anak kami mahasiswa, quality secara umum, khusus dari kampus quality yang berada di Kabupaten Karo, mohon kita saling bekerja sama di era digitalisasi ini. Kita memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Karo yang sangat membangun. Artinya, jadilah mahasiswa menjadi netizen yang positif buat perkembangan dan kemajuan Kabupaten Karo secara khusus dan juga Sumatera Utara secara umum. Dulu mulutmu adalah harimaumu, hari ini mungkin bukan mulutmu harimaumu, tetapi jarimu adalah harimaumu. Artinya apa? Di era digitalisasi ini, hampir semua masyarakat sudah memiliki alat komunikasi atau Android dan memiliki dan mengikuti akun media sosial. Jadi apabila kita salah menggunakan media sosial kita, maka itu akan dapat mencederai, merusak tatanan perkembangan dan kemajuan daerah kita. Oleh karena itu, kami dari pemerintah Kabupaten Karo mengharapkan supaya jadilah agen perubahan yang positif buat daerah kita. Saya percaya, apalagi di era milenial seperti ini, era digital sekarang, kita tidak mesti menjadi entrepreneurship atau pengusaha dengan membuka toko yang besar. Kita cukup dengan online market, sudah bisa melakukan usaha dari home industry. UMKM kita bisa kita lakukan dari rumah, marketingnya dari online. Nah, itu mungkin harus kita bantu kepada adik-adik dalam waktu yang begitu lama ke depan. Kita tidak bisa mengharapkan untuk menjadi pegawai negeri sipil, pekerja di tempat
industri pariwisata atau kantor-kantor swasta, tapi bangunlah mindset adik-adik bagaimana menjadi entrepreneurship di dalam mencukupi kehidupan dan menyongsong masa depan kita. Terakhir, saya sangat prihatin karena khususnya di Kargo angka pemakaian narkoba sangat tinggi. Hati-hati dengan mahasiswa dan mahasiswi. Tolong kalau bisa dan harus bisa, jangan pernah dekat sekalipun dengan narkoba. Dekat saja jangan, apalagi coba-coba. Itu sangat kita haramkan. Mungkin ini saja dari saya, dan mohon maaf apabila ada kurang berkenan di hadapan adik-adik semua. Saya akhiri, sampaikan Bupati dan tambahan dari saya. Horas, tujuh, ras menjual-jual, man bantakrina. Tujuh. Kalau kita bisa lulus lebih cepat, kenapa tidak? Kan gitu. Lebih hemat biaya, lebih hemat tenaga, lebih hemat juga waktu kita. Karena umur selalu bertambah, waktu selalu bertambah. Kalau kita bisa selesai dengan lebih cepat, artinya umur kita juga lebih mudah dan lebih mudah lagi kita mencari pekerjaan. Saya percaya semua yang ada di sini, ya adik-adik sekalian, mau itu dari Medan maupun dari Brastagi, kuliah pasti ada tujuannya.
pasti ada target ya. Kita di sini bicara tentang target ya. Target itu bukan cuma hanya sebagai mahasiswa ya, dalam dunia pekerjaan kita juga selalu punya target, dalam kehidupan kita di luar formal juga kita punya target ya. Nah sekarang pertanyaan saya tadi sudah dijawab ya. Kita bicara tentang target, artinya kita semua yang ada di sini harus punya target ya, khususnya kita sebagai mahasiswa. Kakak sendiri pun dan kakak-kakak yang lain juga punya target ya. Target kami contoh ya, kami mau cepat selesai ya, lulus tepat waktu ya. Target kalian ya mungkin ada yang sama, pasti ada juga yang berbeda. Nah sekarang dari target yang sudah kalian miliki, target yang sudah kalian putuskan, setelah tamat saya mau jadi apa ya, setelah saya lulus dari quality saya mau jadi apa, saya mau kerja di mana ya, atau saya mau buat apa ya, sudah ada targetnya. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai target tersebut ya. Kita nggak bisa datang ke kampus hanya duduk diam pulang ya. Ada yang seperti itu, tapi itu bukan untuk ditiru ya. Waktu selalu berjalan dan tidak bisa diputar kembali. Jangan sia-siakan waktumu di bangku kuliah hanya untuk mogah-mogah ya. Isilah waktumu sebagai pemuda, sebagai pemuda-mudi dengan sebaik mungkin. Lakukan hal-hal yang bermanfaat ya. Jangan ikut-ikut sama teman-teman yang punya kebiasaan buruk ya. Kalau kamu sudah punya target, fokus pada targetmu ya. Oke, selanjutnya ini saya ada buat ya, ini saya terapkan sendiri ya. Saya ada 4 huruf yang saya pakai dalam hidup saya, PDCA ya. Kita tadi sudah bicara tentang target, sekarang kita bicarakan bagaimana kita mengejar target itu, apa yang harus kita lakukan ya. Yang saya lakukan dan ini bisa kalian terapkan dalam hidup kalian, yaitu dengan PDCA ya. P planning, D do ya, C check, dan A action. P planning, rencanakan ya. Rencanakan apa yang harus kamu rencanakan untuk mencapai targetmu tadi ya. Contoh ya, kamu sebagai mahasiswa, kamu pengen cepat lulus tepat waktu, atau kalau bisa cum laude. Nah itu planningmu. Nah sekarang dari yang sudah kamu susun rencana, sudah kamu planningkan, lalu lakukan apa yang sudah kamu planningkan. Dan yang satu yang pasti, lakukan dengan konsisten. Selanjutnya cek ya. Cek di sini kita melihat apakah hasilnya, bagaimana hasilnya. Nah di sini nanti kamu akan sadari banyak sekali pergumulan atau banyak sekali tantangan yang kita hadapi dalam mengejar target kita ya. Kalau kita gagal, apakah kalian menyerah? Ya, artinya jika kita gagal bukan menjadi alasan untuk menyerah. Tetap berusaha, tetap konsisten sama target kalian, tetap fokus. Di hasil ini kita bisa lihat evaluasi apa yang menyebabkan. Contoh tadi kita planningnya lulus tepat waktu, ternyata tidak lulus tepat waktu, atau mungkin IP-nya di bawah 3,5. Cari tahu apa yang menyebabkan IP kita di bawah 3,5. Apa masalahnya? Di mana masalahnya? Mungkin kita sering absen, mungkin kita sering tidak mengerjakan tugas, atau mungkin kita sering bolos pada jam perkuliahan, atau sering membuat masalah di dalam kelas. Lalu jika kamu sudah tahu apa masalahnya, lakukan pembenahan, lakukan evaluasi ya. Lakukan evaluasi dan perbaikan diri. Ini action ya. Setelah kamu simpulkan, kamu sudah
temukan apa kendalanya tadi, apa permasalahannya tadi, lalu lakukan evaluasi dan perbaiki dirimu. Nah, itu dia Kak macam materi yang saya sampaikan. Ini boleh kalian catat ya, 4 huruf PDCA. Saya ulangi sekali lagi. Planning, do, check, and action. Semuanya harus dimulai dengan doa dan restu orang tua. Ya, jadi buat adik-adik sekalian, kalau mau punya cita-cita atau punya target yang besar, jangan takut. Ya, fokus sama target kalian, fokus sama cita-cita kalian. Walaupun itu mustahil bagi pikiranmu saat ini, tapi Tuhan bisa memampukan kamu jika kamu serius, kamu tekun dengan impianmu. Ya, sekali lagi itu saja yang mau saya sampaikan. Semoga adik-adik termotivasi, semoga semua yang lulus dari Quality ini, ya, dari Universitas Quality baik Medan maupun Brastagi, menjadi anak-anak kebanggaan negara yang bisa membawa perubahan bagi negara kita. Amin. Lapor, apel renungan suci, pendidikan dasar moral dan etik, Universitas Quality dan Universitas Quality Brastagi. Jumat, 9 Desember 2022. Siap dilaksanakan? Laksanakan. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Dari yakin ku teguh, cinta ikhlasku penuh akan jasa usaha. Laksanakan renungan suci. Apa yang harus kalian renungkan, Bapak Ibu? Renungkanlah bahwa kalian hadir hari ini di sini bukan tanpa kebetulan. Bahwa Tuhan titipkan kalian punya maksud dan tujuan. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Tuhan yang mengatur hidup dan memberi kami kehidupan, Tuhan yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Apel renungan suci telah dilaksanakan. Laporan selesai. Berjalan.